Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan. Yang pertama yaitu mengurutkan pecahan dengan penyebut sama. Contohnya, urutkanlah pecahan-pecahan 9/12, 3/12, 13/12, dan 6/12 mulai dari yang terkecil. Perhatikanlah pembilang-pembilang dari keempat pecahan tersebut. Pembilangnya yaitu 9, 3, 13, dan 6. Oleh karena 3 kurang dari 6, kurang dari 9, dan kurang dari 13, maka kita bisa mengurutkannya, yaitu 3/12 kurang dari 6/12 kurang dari 9/12 kurang dari 13/12. Jadi urutan pecahan di atas dari yang terkecil adalah 3/12, 6/12, 9/12, dan 13/12. Apabila kita mengurutkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya melihat pembilangnya saja ya, karena penyebutnya sudah sama. Jadi kita tinggal melihat pembilangnya, lalu kita urutkan dari yang terkecil ataupun dari yang terbesar. Yang selanjutnya yaitu mengurutkan pecahan dengan penyebut tidak sama. Contohnya, urutkanlah pecahan-pecahan 2/5, 1/3, 3/4, dan 11/20 mulai dari yang terkecil. Pembahasannya ada di slide selanjutnya ya. Contoh, urutkan pecahan 2/5, 1/3, 3/4, 11/20 dari yang terbesar. Kita tulis dulu ya penyebutnya. Kita jawab penyebutnya. Penyebut pecahan tersebut adalah penyebut 5, 3, 4, dan 20. Selanjutnya kita nanti akan mencari bilangan terkecil yang dapat dibagi habis oleh keempat bilangan itu tadi ya, oleh 5, 3, 4, dan 20 itu berapa. Nanti kita cari dengan mencari bilangan kelipatannya, yaitu dengan cara, sekarang kita cari yang 5 dulu. 5 itu hanya bisa dibagi dengan 1, yaitu 5 bagi 1 sama dengan 5. Jadi faktornya 5 itu hanya 5. 3, faktornya 3 itu juga sama hanya 3. Sedangkan yang 4 itu kita bisa membaginya dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu dengan 2 dulu ya, dapat 2 sama dengan 2 dikali 2. Jadi yang ini ya, atau bisa ditulis dengan 2/2. Sedangkan yang 20 kita bagi dengan bilangan prima terkecil 2 dulu, dapat 10, bagi 2 dapat 5. Jadi kita tulis ya faktor primanya, faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 5. Dapat kita tulis pula 2/2 karena 2-nya ada 2 kali 5. Jadi untuk kelipatannya kita cari bilangan yang sama dan ditulis salah satu ya, kalau ada yang kembar. 2/2 dengan 2/2 kita tulis 1 dikali 3 dikali 5. 2/2 itu sama dengan 4 kali 3 dikali 5 sama dengan
4 kali 3 12, 12 kali 5 sama dengan 60. Jadi bilangan terkecil yang dapat kita bagi, yang dapat dibagi habis oleh 5, 3, 4, dan 20 itu sama dengan 60. Jadi nanti untuk penyebutnya ini semua kita samakan per 60. Karena tadi bilangan terkecil yang dapat dibagi habis oleh bilangan 5, 3, 4, dan 20 ya ini tadi ya, maaf keliru. 20 tadi kan ketemu 60 sama dengan 60. Berarti untuk penyebutnya ini semua kita jadikan per 60, yaitu dengan cara mengalihkan biasa. Yang pertama yaitu bilangan 2 per 5 supaya bisa menjadi 60. Berarti 60 dibagi 5 dapat berapa? 60 dibagi 5, 6 bagi 5 dapat 1, 1 kali 5, 5 dikurangi 6 diambil 5 dapat 1, 10 ya, nolnya turun, 10 bagi 5 sama dengan 2, 2 kali 5 10 dikurangi 0, berarti ini dikali 12 dan ini juga dikali 12, berarti hasilnya 2 kali 12 sama dengan 24. Sekarang 1 per 3 supaya bisa menjadi 60, berarti kalau 3 kali 2 6, berarti dikali 20, berarti ini juga dikali 20. 1 kali 20 sama dengan 20. Yang selanjutnya yaitu 3 per 4 supaya bisa menjadi 60, berarti dikali berapa? Kita bagi ya, 60 dibagi 4, 6 bagi 4 dapat 1, 1 kali 4 4 dikurangi 6 diambil 4 2, nolnya turun, 20 bagi 4 5, 5 kali 4 20 dikurangi 0, berarti dapat 15. Kita kalikan 15, yang ini juga kita kalikan 15. 3 kali 15 sama dengan 45. Sekarang yang 11 per 20 supaya bisa menjadi per 60, berarti 20 nya ini kita kalikan 3, sebelahnya juga kita kalikan 3, 11 kali 3 sama dengan 33. Sekarang sudah ketemu semua ya. Sekarang kita tinggal membandingkan pembilangnya. Berarti pembilangnya kita urutkan dari yang terbesar. Dari yang terbesar dulu, berarti yang ini ya, 45, berarti 45. Setelah itu ini 33. Setelah 33 berarti 24, dan yang terakhir yaitu 20. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah berarti kita tinggal lihat ya, yang 45 tadi 3 per 4, berarti ini 3 per 4. Setelah itu yang 33 berarti 11 per 20. Terus setelah itu yang 24 berarti 2 per 5, dan yang terakhir yaitu 1 per 3. Contoh yang kedua yaitu mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Jadi pecahannya beda ya, ada pecahan desimal,
pecahan biasa, persen, dan pecahan campuran. Jadi kita ubah dulu semuanya menjadi pecahan biasa. Yang pertama yaitu 0,6. 0,6 berarti 6/10. Kita sederhanakan, 6 bagi 2, 10 bagi 2 sama dengan 3/5. Terus yang kedua 2/3 nya sudah ya, enggak usah ya karena sudah pecahan biasa. Sekarang yang 50% itu sama dengan 50/100. Kita bagi 50, kita bagi 50, 50 bagi 50 dapat 1, 100 bagi 50 dapat 2. Sekarang yang 1/6 berarti 1 dikali 6 ditambah 1/6 sama dengan 1 kali 6, 6 tambah 1 berarti 7/6. Dari pecahan ini ya diperoleh dari pecahan ini tadi ya 0,6, 2/3, 50%, 1/6 itu diperoleh ini ya 3/5, 2/3, 1/2 dan 7/6. Karena penyebutnya juga tidak sama, maka langkah-langkahnya sama dengan yang tadi, yaitu kita menyamakan penyebut dengan mencari bilangan kelipatan. Tadi diperoleh pecahan biasanya yaitu 3/5, 2/3, 1/2 dan 7/6. Penyebutnya yaitu 5, 3, 2 dan 6. Berarti kita cari bilangan kelipatannya ini, berarti bilangan terkecil yang dapat dibagi habis oleh 5, 3, 2 dan 6 itu nanti sama dengan berapa? Kita cari dulu ya bilangan kelipatannya. Caranya seperti tadi, 5 berarti tetap ya 5 karena hanya bisa dikalikan dengan 1 atau dibagi dengan 1. 3 juga sama, hanya bisa dibagi dengan 1. 3 dan 2 juga sama karena hanya bisa dibagi dengan 1. Sedangkan yang 6 itu kita bisa bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu yaitu 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Karena sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti kalau 6 itu dapat 2 dikali 3. Berarti untuk kelipatannya itu sama dengan, kita tulis ya, yang sama ditulis salah satu. Ini ada 2, ada 2. Berarti kita tulis salah satu dikali ini ada 3, ada 3 dikali 5. 5 tidak ada yang kembar. Berarti 2 kali 3 6, 6 dikali 5 sama dengan 30. Berarti nanti bilangan terkecil yang dapat dibagi habis oleh 5, 3, 2 dan 6 itu sama dengan 30. Berarti nanti penyebutnya kita samakan semua menjadi per 30. Baiklah, kita ubah ya dari yang 3/5. 3/5 kita ubah menjadi penyebutnya per 30. 5 kali berapa yang hasilnya 30? Yaitu 5 kali 6. Berarti ini juga dikali 6. 3 kali 6 sama dengan 18. Yang kedua 2/3.
supaya bisa menjadi 30 berarti 3 dikali 10, 2 nya juga dikali 10. 2 kali 10 sama dengan 20. Terus 1/2. 2 kali berapa yang hasilnya 30, yaitu 2 dikali 15. Satunya juga dikali 15. 1 kali 15 sama dengan 15. Yang terakhir yaitu 7/6. Supaya bisa menjadi per 30, 6 nya dikali 5 dan 7 nya juga dikali 5. 7 kali 5 sama dengan 35. Dari sini kita sudah bisa mengurutkan pecahan ya. Kita lihat dari pembilangnya. Dari pembilangnya yang tadi yang diminta yang terkecil, berarti yang terkecil dulu yang ini ya, 15. Berarti 15, terus 18, terus 20 dan 35. Dari hasil kita tadi kita peroleh pembilangnya yang terkecil ya, 15, 18, 20 dan 35. Jadi kita bisa mengurutkan pecahan tadi. Jadi urutan pecahan mulai dari yang terkecil adalah tadi ya, kita tulis dulu 1/2, terus yang 18 tadi 3/5, yang 20 tadi 2/3, dan yang terakhir yang paling besar yaitu 7/6. Kita kembalikan ke bilangan yang semula, yaitu 1/2 tadi berasal dari yang ini ya, 50%. Berarti 50%. Terus berapa tadi setelah yang 3/5 tadi? Yang 3/5 tadi yang ini ya, 0,6. 0,6. Terus 2/3 berarti tetap 2/3, dan yang terakhir yaitu 7/6. Jadi intinya dalam mengurutkan pecahan yang berbeda jenis ataupun yang sejenis, yang pecahan biasa maksudnya ya, atau yang berbeda jenis, berbagai macam pecahan, kita harus mengubahnya dulu menjadi pecahan yang sejenis dulu. Dan apabila penyebutnya itu tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebut supaya bisa kita urutkan dari yang terbesar ataupun yang terkecil. Kita bisa mengubahnya menjadi pecahan biasakah, desimalkah, atau pecahan persen sesuai dengan keinginan kita. Setelah kita menemukan bilangan yang terbesar atau yang terkecil, baru kita mengurutkan seperti contohnya tadi. Contoh yang selanjutnya yaitu tetap ya soalnya menentukan urutan pecahan mulai dari yang terkecil. Kalau kita tadi mengubah menjadi pecahan biasa dan menyamakan penyebutnya, baru kita mengurutkan. Kalau ini kita bisa mengubahnya ke pecahan desimal. Jadi bebas ya dalam mengurutkan pecahan ini, nanti mau diubah ke dalam bentuk pecahan apa, bebas, terserah. Kalau ini misalnya kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal, yang 0,6 tetap ya. Sekarang yang 2/3, 2/3 kita ubah menjadi pecahan biasa, 2 dibagi 3.
2 bagi 3 enggak bisa, tambahin 0, di sini koma. 20 bagi 3 dapat 6. 6 kali 3 18, dikurangi 10 diambil 8, 2, tambahin 0 lagi. 20 bagi 3 dapat 6. 6 kali 3 18, dikurangi 2, dan seterusnya ya. Jadi 2 bagi 3 itu 0,66. Terus yang kedua 50%. 50% itu berarti 50 per 100. 50 per 100 itu kalau dijadikan desimal berarti sama dengan 0,5. Sekarang yang 11 per 6, kalau kita jadikan pecahan biasa berarti sama dengan 7 per 6. 7 per 6 berarti 7 dibagi 6 ya. 7 kita bagi 6. 7 bagi 6 dapat 1. 1 kali 6 dapat 6, dikurangi 7 dikurangi 6 1. 1 bagi 6 tidak bisa, kita tambahin 0, di sini tambahin koma. 10 bagi 6 dapat 1. 1 kali 6 6, dikurangi 10 diambil 6 dapat 4. 4 bagi 6 tidak bisa, kita tambahin 0. 40 bagi 6 dapat berapa yang mendekati? Dapat, kalau 8 kali 6 48, berarti kebanyakan ya. 6 kali 6 sama dengan 36, dapat 4, dan seterusnya ya. Berarti kalau 7 per 6 sama dengan 1 per 6. Dari hasil ini tadi kita dapatkan ya, berarti kita urutkan langsung dari yang terkecil. Berarti yang ini dulu 0,5, setelah itu yang ini 0,6, baru 0,66, terus yang ini ya terakhir 1,16. Dari hasil ini kita sudah bisa mengurutkan, yaitu kita kembalikan ke bentuk pecahan semula, yaitu 0,5 tadi ya. Jadi urutan pecahan tersebut mulai dari yang terkecil adalah, jadi 0,5 tadi 50%. 50% kita tulis saja dulu ya. 0,5 terus 0,6, 0,66, 1,16 itu sama dengan 50% ya. 0,5 tadi 50%, terus 0,6 tetap 0,6, 0,66 tadi dari 2 per 3, 2 per 3, 2 per 3, dan yang terakhir yaitu 1,16 dari 7 per 6. 7 per 6 tadi hasilnya 1 per 6. Jadi bebas ya, kalian bisa memilih mengubah menjadi pecahan apa yang kalian anggap mudah.